Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah doa bersama pada malam hari ini. Kami senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu dimanapun berada. Kami berdoa supaya kesehatan kita dalam doa malam hari ini akan membawa kuasa, membawa berkat Tuhan atas kita dan keluarga kita. Karena itu mari kita siapkan diri dimanapun kita telah mempersiapkan tempat yang baik untuk kita berdoa. Dan kita akan segera mengikuti ibadah doa bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami ada kesempatan untuk berdoa bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami tahu bahwa mereka ada di tempat mereka masing-masing. Di sana Tuhan mohon kuasa atas mereka, hadir di tengah-tengah mereka, dan kami semua boleh disatukan di dalam doa bersama pada malam hari ini. Segala beban, segala tantangan, kesulitan hidup yang kami sedang hadapi tidak akan pernah bisa kami hadapi dengan tangan kosong. Karena itu kami menghadapinya dengan alat anugerah yang Tuhan telah berikan, yaitu doa. Kami percaya doa besar kuasanya di dalam Kristus yang menjamin doa itu akan sampai kepada Bapa. Berkatilah kami semua ibadah ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya selalu mulai satu renungan dari setiap pujian yang akan kita nyanyikan. Di dalam nyanyian kemenangan iman ada satu pujian di nomor 124 dengan judul Penawar di Gilead. Ini ditulis oleh Pendeta Dr. A.B. Simpson. Pendeta Dr. A.B. Simpson adalah kakek buyutnya daripada pendiri gereja kita. Ya, dialah yang mengutus Dr. Jeffrey ke Tiongkok. Dia dari Tiongkok ke Indonesia dan lahirlah CFMU yang cikal bakal lahirnya gereja GP Kris. Jadi ini adalah lagu karangan dari kakek buyut kita, kalau kita mengistilahkannya seperti keturunan manusia. Yang menarik adalah dia menulis Penawar di Gilead. Dia berdasarkan tulisan daripada penulis Injil yang bernama Dr. Lukas. Lukas adalah penulis Injil Lukas. Dia adalah seorang tabib, dia seorang dokter. Dan waktu dia menuliskan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, itu adalah buah tulisan dia. Lukas menggambarkan Yesus sebagai seorang tabib. Dia menggambarkan Yesus sebagai seorang penyembuh. Dia menggambarkan Yesus sebagai seorang yang penawar dari semua segala penyakit. Itu sebabnya selama pelayanan Yesus 3,5 tahun, kita tahu semua dia menyembuhkan orang buta, dia menyembuhkan orang lumpuh, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan orang sakit kusta, orang yang mati sekalipun dibangkitkan oleh dia. Nah, ini gambaran dari satu sisi bahwa Yesus adalah tabib kita, dia dokter segala dokter kita. Tapi yang menarik, ada satu sakit atau satu penyakit yang tidak pernah bisa disembuhkan oleh manusia, yaitu dosa. Dosalah sebenarnya penyakit yang terbesar di dalam hidup manusia. Dosa itu telah menghancurkan kehidupan manusia dari sejak Adam sampai hari ini. Tapi puji Tuhan karena Yesus diutus ke dunia untuk menjadi penyembuh bagi kita. Dia yang melepaskan kita dari ikatan dosa. Dia menyembuhkan luka-luka kita karena dosa, sehingga kita menjadi pulih kembali. Jadi di dalam Kristus ada keselamatan, di dalam Kristus ada kesembuhan yang kekal, yaitu kesembuhan dari dosa. Nah, pujian ini ditulis supaya kita ingat bahwa Yesus adalah tabib, dia adalah Allah di atas segala kelemahan kita. Nah, dari bait 1, bait 2, dan bait 3 ini bicara tentang pergumulan manusia di dunia terhadap kelemahan dan penyakit, tapi ia menunjuk kepada Yesus yang adalah tabib dan jawaban atas sakit itu. Baik, kita akan naikkan pujian ini 3 bait dari nyanyian kemenangan iman 124 Penawar di Gilead. Dan setelah itu nanti kita akan dipimpin oleh beberapa diaken kita. Pertama diaken Salim, kemudian diaken Andi, dan nanti saya akan tutup dengan doa bersama yang terakhir. Dan naikkan pujian ini. Pada waktu ku memandang kesusahan di bumi,
hati teramat sedih. Dalam hatiku bertanya, apa ada obatnya? Tiadakah yang mau membela? Tiada kata tabibnya. Ya, di sana di Gilead ada tabib termasuk, bawa yang sakit padanya, ia akan beri sembuh. Dua, dalam darah perjanjian adalah kesembuhan. Demi Yesus dibangkitkan, yang lemah dikuatkan. Bagi Saleh yang lemah ia berikan hidupnya. Ada obat di Gilead oleh tabib yang esa. Ya, di sana di Gilead ada tabib termasuk, bawa yang sakit padanya, ia akan beri sembuh. Musik saja. Baik, yang ketiga, mau kau coba tabib itu, turutlah perintahnya, sabdanya, baiklah kau ikut, berserah di tangannya. Harap dengan kata Tuhan, serahkanlah wasangkamu. Lah kau tahu yang di Gilead ada tabib termasuk. Ya, di sana di Gilead ada tabib termasuk, bawa yang sakit padanya, ia akan beri sembuh. Pokok doa pertama, kita berdoa untuk GP Kris Kelapa Gading, kita berdoa untuk para diaken, kita berdoa untuk hamba Tuhan, para aktivis, komisi sekolah minggu, komisi pemuda, dan juga untuk kebaktian umum. Kita berdoa juga buat setiap keluarga atau jemaat, baik dalam pekerjaan maupun aktivitas serta studi anak-anak yang secara online saat ini. Kita juga berdoa secara khusus buat pertumbuhan iman di tengah-tengah COVID-19 saat ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur buat kasih dan setia Tuhan bagi kami. Kalau kami ada sampai di malam ini, semua karena kasih dan kebaikan-Mu Bapa. Kami mau berdoa malam ini secara khusus buat hamba Tuhan kami di GP Kelapa Gading. Kami mau berdoa buat Pendeta Ipin Alang. Biarlah agar Tuhan yang berikan hikmat dan bijaksana hari lepas hari, Tuhan yang tuntun untuk menggembalakan di GP Kelapa Gading, sehingga Bapa, apa yang dikerjakannya Kau buat berhasil, apa yang dikerjakannya Kau buat berjalan dengan baik. Tuhan juga sertai dalam studi saat ini, biarlah agar semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Juga Tuhan sertai buat semua Mariam yang mendampingi, juga mengurus sekolah minggu. Biarlah agar Tuhan juga yang boleh pimpin dengan hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga boleh saling mengisi bersama-sama, saling menopang di dalam pergumulan yang ada. Juga Tuhan sertai buat Melisa yang saat ini sedang sekolah. Tuhan juga yang boleh pimpin, Tuhan juga yang boleh tolong. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan buat keluarga ini. Tuhan yang jaga dan lindungi dari segala mara bahaya juga sakit penyakit. Kami juga mau berdoa Bapa buat segenap aktivis yang saat ini terlibat dalam pelayanan ibadah online.
Tuhan juga boleh berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan yang boleh pimpin setiap mereka, sehingga Bapa, kami semua boleh bekerja bersama-sama, bekerja dengan satu visi, hanya untuk memuliakan nama-Mu melalui ibadah online ini. Kami juga mau berdoa Bapa buat komisi sekolah minggu. Biarlah agar Tuhan juga yang boleh berikan kekuatan buat guru-guru yang mengajar, juga buat teknis yang saat ini dijalankan melalui online. Biarlah agar Tuhan yang berikan kelancaran hari lepas hari, sehingga ibadah sekolah minggu ini boleh memberkati anak-anak yang belajar. Firman-Mu yang ditaburkan kiranya boleh menjadi benih yang akan tumbuh pada waktu-Mu Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh beriman dengan segenap hatinya kepada Engkau. Sertai segenap anak-anak, begitupun guru-guru. Juga kami mau berdoa untuk komisi pemuda saat ini. Biarlah agar Tuhan juga yang boleh berikan mereka kesatuan hati untuk bersekutu meskipun saat ini secara online. Biarlah Bapa agar kekeluargaan pun boleh tetap terjalin di antara mereka. Tuhan berikan kekuatan buat para pemuda ini Bapa, di dalam usia mereka yang masih muda. Tuhan tanamkan visi dan misi, Tuhan tanamkan passion yang kuat untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan sertai juga untuk beberapa program yang masih bisa dijalankan. Biarlah agar Tuhan yang berikan kekuatan buat segenap pemuda ini. Bapa, kami juga mau berdoa buat segenap keluarga, segenap jemaat. Biarlah Bapa, kami mau menyerahkan untuk pertumbuhan iman hari lepas hari. Di tengah kondisi COVID-19 saat ini, Tuhan yang boleh berikan pertumbuhan. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai jemaat-Mu juga boleh mencari pertumbuhan itu Bapa. Tolong kami Tuhan agar mencintai firman-Mu, mencintai untuk belajar dan terus belajar, sehingga firman-Mu boleh ada dalam hati setiap kami. Iman kami tetap dikuatkan dalam kondisi apapun di hari-hari saat ini. Biarlah agar Tuhan yang tolong dan pimpin buat segenap jemaat, serta dalam aktivitas baik pekerjaan saat ini yang sedang dijalankan maupun untuk usaha. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin. Kami tahu kami lemah Bapa, namun kami percaya dengan Engkau kami bisa menjadi kuat. Dengan Engkau kami bisa melewati segenap tantangan yang ada di depan saat ini. Kami juga mau berdoa Bapa buat anak-anak yang saat ini sekolah secara online, baik mahasiswa maupun para murid-murid. Biarlah agar Tuhan juga yang boleh berikan kelancaran, sehingga segenap teknis yang ada Tuhan boleh pimpin dan sertai. Semuanya boleh berjalan dengan baik, pelajaran pun boleh diterima dengan baik. Kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk segenap GP Kris Kelapa Gading. Kami serahkan doa ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk doa yang kedua, malam hari ini kita akan berdoa untuk TPI Gunung Putih Kaltara yang sudah kita rintis, hamba Tuhan dan juga para pengurus di sana, anak sekolah minggu, pemuda remaja dan juga umum. Doakan setiap keluarga dalam kesehatan, aktivitas mereka di sana dan juga pekerjaan. Dan kita akan berdoa buat pertumbuhan iman mereka dan juga perkembangan gereja di depan, khususnya untuk yang di Kaltara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, kami juga boleh merintis suatu pelayanan di Kaltara. Kami percaya gereja kami di sana juga Tuhan sudah menyertai sampai dengan saat ini. Setiap jemaat yang boleh beribadah secara rutin, mereka menerima firman Tuhan baik secara offline maupun juga online. Kami percaya pelayanan yang sudah diberikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami berarti dengan pertumbuhan iman bagi jemaat kami di sana, bagi setiap keluarga dewasa, usia indah, maka juga remaja, anak sekolah minggu, apapun yang menjadi kegiatan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjagai mereka dengan kekuatan, kesehatan yang sempurna. Tuhan memberikan pertumbuhan iman kepada mereka. Apapun situasi kesulitan yang mereka hadapin, kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan terus ke depan pelayanan kami, khususnya di Kaltara, ke dalam tangan Tuhan.
Apapun yang Tuhan percayakan, kami boleh kerjakan dengan penuh iman, menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, kita akan naikkan doa yang terakhir, tapi sebelumnya kita kembali naikkan pujian yang tadi. Penawar di Gilead, bait pertama dan bait kedua saja. Setelah itu nanti saya akan tutup dengan doa terakhir. Pada waktu ku memandang kesusahan di bumi, air mataku berlinang, hati teramat sedih. Dalam hatiku bertanya, apa ada obatnya? Tiadakah yang mau membela? Tiadakah tabibnya? Ya, di sana di Gilead ada tabib termasuk, bawa yang sakit padanya, ia akan beri sembuh. Dua, dalam darah perjanjian adalah kesembuhan. Demi Yesus dibangkitkan, yang lemah dikuatkan. Bagi Saleh yang lemah, ia berikan hidupnya. Ada obat di Gilead oleh tabib yang esa. Ya, di sana di Gilead ada tabib termasuk, bawa yang sakit padanya, ia akan beri sembuh. Mari kita berdoa untuk sinode kita, untuk gereja-gereja di Indonesia dan bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh terus bisa bersama-sama di dalam doa untuk sinode kami. Yang menyerahkan sinode kami yang telah bergumul di tengah-tengah situasi COVID-19 hari ini. Ada banyak gereja, ada banyak jemaat yang sedang bergumul, baik dalam sisi keuangan maupun juga sisi kehadiran jemaat. Tapi kami mau berdoa, biar Tuhan mempertahankan iman yang kuat di tengah-tengah situasi ini, dimanapun mereka berada, hamba-hamba Tuhan yang melayani, para majelis, para pengurus, dan setiap jemaat di seluruh Indonesia yang ada di bawah naungan Sinode GP Kris Indonesia. Berkati supaya sinode ini terus bertumbuh, berkembang, dan tetap bertahan, tetap eksis di tengah-tengah situasi yang sulit. Tuhan memberkati setiap gereja-gereja yang bergumul, dan juga sinode yang sudah selama ini cukup membantu mereka. Kami juga berdoa untuk sidang raya yang sudah kami undurkan 1 tahun ke depan. Kami berdoa bahwa sidang raya yang harusnya terlaksana tahun ini dilaksanakan Agustus tahun 2021. Tuhan menyiapkan segala sesuatunya sehingga boleh terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja di seluruh Indonesia, seluruh umat Tuhan, seluruh hamba-hambamu, semua orang-orang yang telah percaya kepadamu. Kami percaya kuasa Tuhan, naungan Tuhan atas mereka dimanapun berada. Tuhan tempatkan mereka menjadi kesaksian, menjadi garam dan terang di tengah-tengah COVID-19 ini. Sebab kami percaya Tuhan menyertai setiap umat Tuhan, membawa damai, membawa terang, membawa kedamaian dan kenyamanan bagi siapapun Tuhan, sehingga mereka boleh memberitakan Injil dan terus memberitakan Kristus Juru Selamat di tengah-tengah situasi ini. Tuhan, kami berdoa supaya setiap gereja yang membuka pintu gereja mereka untuk mulai ibadah secara offline, Tuhan juga melindungi, menjaga umat Tuhan dan mereka tetap beribadah dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari presiden, para menteri, lembaga tinggi, lembaga tertinggi negara, sampai kepada masyarakat biasa. Biar Tuhan memimpin mereka dengan hikmat bijaksana di dalam bergumul dan berjuang di tengah-tengah situasi ini. Kami tahu bahwa ke depan para pengamat ekonomi mengatakan bahwa ada kemungkinan
negara kami untuk masuk masa resesi yang mengerikan atau menakutkan banyak orang. Tuhan, kami percaya di tangan Tuhan. Kalau situasi itu bisa Engkau hindarkan dari negara ini, tapi kalaupun harus masuk resesi, Tuhan akan hadir memberkati masyarakat Indonesia. Karena itu Tuhan menolong supaya semua situasi yang sedang kami hadapi, Tuhan berikan kekuatan, kuasa untuk memberkati setiap masyarakat yang ada. Di saat ini negara sedang berjuang dengan COVID-19 sama dengan negara yang lain di seluruh dunia. Tapi kami percaya Tuhan akan memberi solusi tepat atau lambat. Tuhan akan memakai orang-orang yang Kau pilih untuk menjadi solusi bagi virus ini. Kami juga berdoa untuk para pasien dan para PDP, ODP dan semua orang-orang yang mungkin terpapar, tidak tahu situasi mereka seperti apa, tapi ada Tuhan menyertai, menghibur, menguatkan. Bahkan mereka berada di sana pun Tuhan boleh menunjukkan bahwa kuasa-Mu, bahwa Engkau di dalam Kristus ada kesembuhan, dalam Kristus ada pemulihan, dan Kristus adalah tabib dari segala tabib bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis, dokter, dan relawan TNI, Polri, dan semua yang bergerak menyatukan gandengan tangan untuk mengatasi hal ini. Biarlah Allah memberikan kekuatan perjuangan yang kuat bersama dengan Tuhan. Tuhan, tanggal 17 sudah tidak lama bagi kami. Kami akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi dalam kemerdekaan ini Tuhan, kami butuh satu hal. Kami ingin merdeka dari penyakit. Kami ingin merdeka dari segala kelemahan. Tuhan, kami tahu bahwa dosa adalah penyebab segala penyakit. Dosalah yang membuat manusia terseok-seok, tertati-tati perjalanan di dalam dunia ini. Karena itu Tuhan, Engkau yang adalah tabib, boleh menunjukkan kekuatan dan kuasa dan pengampunan-Mu atas semua orang yang datang kepadamu, yang mengakui segala dosanya. Tuhan boleh lepaskan banyak orang yang mau percaya, orang-orang yang datang dengan kerinduan iman kepada Tuhan. Tuhan boleh membebaskan mereka dari dosa. Sekalipun fisik kami sakit, tapi roh dan jiwa kami telah disembuhkan dari dosa yang adalah penyakit dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang telah berdoa malam hari ini. Berkati mereka, anak-anak mereka, suami, istri yang ada, opa, oma yang bersama dengan mereka. Tuhan berkati, berikan kesehatan yang baik. Lawat sertai dan lindungi kami semua sepanjang minggu ini. Tuhan pelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami butuhkan kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu untuk memberikan kami kekuatan dan semangat untuk menghadapi hari-hari yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan semua pergumulan ini dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin. 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 Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah selesai di dalam doa bersama. Terima kasih atas partisipasinya. Kami percaya doa-doa kita gak sia-sia. Di dalam Kristus dengan iman, Tuhan akan menjawab semua doa kita, dan Tuhan akan memimpin kita kepada kehendak dan rencana yang terbaik. Sampai ketemu kembali hari Kamis yang akan datang. Selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati kita.